Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, NPM 21510103118, Prodi Ekonomi Syariah kelas G. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam yang menceritakan tentang dunia. Gambaran mitologi dunia. Yang dimaksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali baru yang berkembang di Yunani sekitar 600 sebelum kelahiran Kristus. Sehingga masa itu kemudian pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama. Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Selama ribuan tahun, banyak sekali penjelasan mitologi bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar ke seluruh dunia. Para filosofi Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Untuk memahami cara berpikir para filosofi awal ini, kita harus paham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologi tentang dunia. Barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya. Sebelum agama Kristen masuk, Thor dipercayai mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintasi angkasa. Penjelasan mitologi untuk hujan karenanya adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya. Dan jika hujan turun, jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanaman-tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami, tapi jelas itu dikaitkan dengan hujan. Dan karena setiap orang percaya bahwa hujan ada hubungannya dengan Thor, dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah Skandinavia. Masih ada alasan lain mengapa Thor dianggap penting, suatu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia. Orang-orang Viking percaya bahwa dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar. Mereka menyebut bagian dunia ini Midgard, yang berarti kerajaan di tengah. Di dalam Midgard terletak Asgard, tempat bersemayam para dewa. Di luar Midgard adalah kerajaan Utgard, tempat tinggal para raksasa yang curang, yang melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia. Monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau. Bukan hanya dalam mitologi Skandinavia, melainkan juga dalam hampir semua kebudayaan lain, orang-orang mendapati bahwa ada suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa. Palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan, melainkan juga merupakan senjata yang menentukan. Inilah penjelasan mitologi bagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu menjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan inilah tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filosof. Namun ini bukan masalah penjelasan semata. Manusia tidak dapat hanya duduk termangu dan menunggu para dewa turun tangan. Sementara bencana seperti kekeringan atau wabah melanda, mereka harus bertindak sendiri dalam perjuangan melawan kejahatan. Ini mereka lakukan dengan menjalankan berbagai upacara agama atau ritus. Sekian cerita mitosnya, namun apa makna yang sesungguhnya di balik cerita itu? Cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata. Mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Inilah salah satu tafsir yang mungkin ketika kekeringan melanda, orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan. Mungkinkah itu karena para raksasa telah mencuri palu Thor? Barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun. Pada musim dingin, alam mati sebab palu Thor ada di Jotunheim. Tapi pada musim semi, dia berhasil merebutnya kembali. Maka mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Namun mitos bukan semata-mata penjelasan. Orang-orang juga menjalankan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos-mitos tersebut. Kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dengan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu. Sekian yang dapat saya ceritakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.